Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Bagio, notaris PPAT dan pejabat lelang kelas 2 Kota Semarang. Saya sudah menjadi notaris 25 tahun. Dan 25 tahun itu saya merasakan di 2 tahun terakhir ini sungguh sangat sedih. Kenapa? Oleh karena adanya konflik di dalam tubuh pengurus pusat Ikatan Notaris, konflik mana diawali dari adanya usulan pemindahan tempat kongres yang semula ada di Bandung dan kemudian oleh beberapa bakal calon ketua diusulkan untuk dipindah ke Bali. Nah, cilakanya Bali menolak. Karena Bali menolak, kemudian ditempuhlah oleh pengurus dengan cara KDK, yaitu keputusan di luar kongres. Nah, pemahaman mengenai KDK sebenarnya itu juga menurut saya ada sesuatu hal yang dipaksakan. Bagaimana kalau KDK itu dibalik? Misalnya begini, kongres akan diselenggarakan di Jawa Barat. Setujukah? Nah, kalau tidak menjawab, berarti dianggap setuju. Jadi KDK sesuka siapa yang mau buat KDK itu. Kalau KDK dibuat seperti yang saya sampaikan tadi, setujukah kalau tempat kongres tetap di Jawa Barat? Pasti jawaban yang jawaban mayoritas, baik yang jawab atau yang tidak menjawab, karena yang tidak menjawab dianggap setuju, pasti keputusannya adalah setuju di Jawa Barat. Kalau tadi saya sampaikan bahwa akar masalah karena pemindahan tempat itu memang betul adanya seperti itu, dan kemudian dilakukanlah keputusan di luar kongres atau KDK. Nah, KDK mestinya dibuat dengan cara yang lebih rigid. Ada persyaratan-persyaratan bagaimana KDK itu dibuat. Jadi pemahaman mengenai KDK ini bisa menjadikan KDK itu untuk kepentingan siapa yang akan membuat KDK, atau dengan kata lain, pengurus yang sedang menjabat, pengurus sedang berkuasa, bisa mengambil kesempatan agar dibuat KDK untuk kepentingan pengurus. Memang KDK itu diperkenankan oleh peraturan, oleh anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tapi kalau aturan itu dibuat secara rigid, saya pikir KDK tidak akan dilakukan seperti itu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa akar permasalahan itu ada pada usulan pemindahan tempat dan adanya keputusan di luar kongres. Kenapa saya mengatakan ini? Karena memang ini yang sesungguhnya terjadi, bahwa akibat dari usulan pemindahan tempat kongres dan dilakukannya KDK itu menjadikan konflik berkepanjangan. Hasilnya kita tahu, kementerian ikut cawe-cawe, DPR Komisi 3 ikut-ikutan, dan hampir-hampir semua di daerah, di wilayah terjadi pertentangan di antara anggota.
anggota menjadi terpecah. Bahkan ALB pun ikut-ikutan terpecah. Hal inilah yang membuat saya sangat-sangat sedih, sangat-sangat prihatin. Kenapa di zaman yang lebih maju sekarang ini orang-orang semakin pinter, banyak doktor, akan tetapi justru di organisasi ini mundur. Ya, untuk teman-teman notaris di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Tengah, saya ingin sampaikan bahwa teman-teman janganlah terbawa arus adanya konflik tersebut. Tetaplah teman-teman untuk kembali kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia yang kita cintai. Bagi yang sudah terlanjur ada dua kubu kepengurusan, saran saya adalah kembalilah kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Legitimasi kepengurusan itu ada pada anggota. Kepengurusan terutama ketua pengwil atau ketua pengda itu ada pada anggota. Ada pada konverwil, ada pada konverda. Tidak pada pengurus pusat atau pengurus wilayah. Jadi kembalilah kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan yang saat ini sedang memimpin organisasi, baik ketua terutama, saya harap di dalam melakukan kepemimpinannya itu bertindaklah mengikuti hati nurani yang paling dalam. Hati nurani yang paling dalam. Hati nurani yang paling dalam. Karena apa? Karena kita akan bisa dikenang oleh adik-adik kita, junior-junior kita pada masa yang akan datang bahwa kita menjalankan kepemimpinan dengan benar. Kita menjalankan kepemimpinan sudah mengikuti ketentuan, bukan mengikuti hawa nafsu kita. Ada anggota yang kemarin suka kritik, ada anggota yang tidak sepaham dengan kita. Semua itu adalah anggota kita. Bagaikan anak, orang tua, anak itu ada yang baik, ada yang kurang baik. Yang kurang baik, mari kita bina, mari kita didik, mari kita berikan contoh dengan baik, sehingga apa yang kita inginkan itu bisa menjadi baik. Dan pada akhirnya organisasi yang dipimpin akan menjadi lebih baik lagi. Ingat, tujuan organisasi ini adalah untuk anggota, bukan untuk person pengurus. Sekarang bagaimana dengan sikap pemerintah? Saya berpendapat bahwa pemerintah harus bersikap dalam arti bahwa notaris itu kan diangkat oleh pemerintah, CQ, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pembina dari notaris. Sebagai pembina dari notaris, maka saya ingin sampaikan bahwa pemerintah harus bersikap tegas. Pemerintah sebagai orang tuanya notaris, sebagai pembinanya notaris, maka sebagai orang tua, sebagai pembina harus tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tentu saja dengan mengkaji anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari Ikatan Notaris Indonesia. Jadi bersikaplah pemerintah itu dengan tegas. Kalau memang ada pihak yang salah, sampaikan itu salah. Kalau ada pihak yang benar, support itu yang benar. Jangan harus menunggu keputusan-keputusan pihak lain yang itu membuat penyelesaiannya jadi lama. Ingat, apapun yang diputuskan pemerintah pasti akan digugat, pasti akan dicemooh oleh mereka yang
tidak merasa menerima keputusan dari pemerintah, baik sebagai orang tua atau sebagai pembina. Mengenai ujian kode etik, beberapa waktu yang lalu pemerintah membuat statement bahwa ujian kode etik yang diselenggarakan oleh dua kubu kepengurusan ini itu dianggap sebagai ilegal. Ini yang membuat kami sangat-sangat sedih. Karena apa? Dengan statement bahwa ujian kode etik itu ilegal, menjadikan ALB, anggota luar biasa, menjadi galau, menjadi bingung, menjadi merasa nasibnya tidak diperhatikan oleh pemerintah. Kami punya pengalaman di tahun 2012-an ketika ada kepengurusan ini kembar. Di satu sisi ada kepengurusan Ibu Sri Rahma Chandrawati, dan di sisi yang lain ada kepengurusan dari Pak Adrian. Kami menyelenggarakan ujian kode etik, dan ujian kode etik itu oleh pemerintah pada waktu itu diterima baik dari kubu Bu Sri Rahma atau dari kubu Pak Adrian, dua-duanya diterima. Dan ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat bijaksana, pemerintah memperhatikan bahwa memang ada anak-anaknya yang sedang bertengkar, memang ada anak-anak yang sedang berseteru. Nah, disinilah peran pemerintah, peran orang tua, pembina organisasi untuk bersikap tegas, untuk menjadi di samping tegas juga bijaksana, agar supaya anak-anak anggota luar biasa beserta keluarganya yang sudah menyekolahkan anaknya pada spesialis kenotariatan atau magister kenotariatan itu menjadi tenang. Menjadi ada masa depan bagi anak-anaknya yang lebih baik. Jangan ditunda-tunda agar supaya nasib mereka itu bisa diperhatikan dengan lebih baik.